Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di acara webinar KOI. Hari ini saya nanti akan memandu acara ini dengan sudah ada dua pembicara di hadapan kita. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Sofa. Oke, di sini saya punya tata tertib selama webinar. Oke, selama webinar nanti mic akan dimatikan. Video boleh dinyalakan ya atau tidak. Oke. Kemudian di sini juga kita harus kepo. Jadi ketika ada pembicara, kemudian pembicara memaparkan, keluarkan kekepoan kalian atau keinginan tahuan kalian. Tapi jika nanti ada pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu supaya tidak mendistrak atau mengganggu pembicara menyampaikan. Kemudian di sini juga saya harap kita semua tidak memandang usia dan status ya. Jadi pembicara dan peserta sama-sama sebagai pembelajar. Mau kita lebih tua atau lebih muda, kita semua adalah pembelajar. Pembicara mengajari tapi pembicara berbagi pengalaman. Jadi mohon untuk tidak memandang usia dan status. Selanjutnya, kenalan dulu, saya Sofa. Saya host yang akan membawakan acara pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya membantu acara ini dengan baik. Oke, di sini nanti ada dua pembicara kita yang sudah hadir. Pembicaranya ada dua, yaitu Yuda Ardiansyah dan Sabrina Yulianti. Oke, kita bisa mulai ya, Mbak Sabrina ya. Kak Sabrina, kita mulai. Oke, mulai. Kita mulai. Oke. Selamat sore semua. Selamat sore. Sebelumnya kenalan dulu Kak. Ya, nama saya Sabrina. Dulu kuliahnya di UI, ngambil jurusan sastra Arab. Oke, boleh next. Oke, nah pertama nih, kenapa sih harus ke luar negeri gitu ya? Nah, di sini saya mau kasih tahu beberapa alasan. Kalau dari pengalaman sendiri ya, yang pertama itu dengan kita ke luar negeri itu, kalau yang saya rasain ya, ketika misalnya keluar itu tuh kayak saya di situ bisa kayak membandingkan kayak kalau di luar negeri tuh kayak gini ya, terus kalau di Indonesia tuh kayak gini, terus kita tuh bisa kayak membandingkan apa sih yang harus diperbaiki dari negara kita gitu kan. Nah, salah satunya tuh dengan punya pembanding, yaitu dengan pergi ke luar negeri. Nah, yang kedua, bisa agak gedean dikit ya screen-nya. Oke. Nah, yang kedua, otomatis kalau misalnya kita keluar negeri kan pakainya nggak bahasa Indonesia lagi kan. Nah, itu tuh motivasi kita untuk belajar bahasa asing. Kalau keluar negeri berarti kita harus bisa bahasa Inggris, setidaknya bisa ngobrol sama orang lokal. Nah, nggak cuma bahasa Inggris, misalnya waktu saya ke Jepang, nah orang Jepang itu kan minim bahasa Inggrisnya ya. Nah, terus ketika ke Jepang itu otomatis saya harus belajar bahasa Jepang walaupun cuma sedikit kayak gitu. Nah, yang ketiga, nah yang paling utama sih mendapatkan ilmu. Nah, jadi saya pernah punya pengalaman waktu konferensi di luar negeri itu, ketika mempresentasikan ide saya itu ada panelis. Jadi
Kalau di konferensi itu namanya panelis. Nah, salah satu panelisnya tuh ngomong gini, kira-kira kalau di negara saya tuh waktu itu kan dari luar negeri ya panelisnya. Dia bilang kalau ilmu yang saya sampaikan itu tuh udah ketinggalan zaman gitu. Jadi kata dia, ya kalau di negara saya tuh itu udah beberapa tahun lalu dibahasnya gitu. Dan itu saya nyadar kalau wah banyak banget ketertinggalan Indonesia tuh dengan negara lain. Nah dari situ, dari koneksi-koneksi yang saya dapat dari luar negeri itu kayak oh ternyata tuh ini ya ke luar negeri tuh bisa dapat banyak ilmu gitu. Nah ilmunya itu ada yang nggak bisa kita dapetin ketika kita di Indonesia. Emang ada, saya kalau saya cek misalnya kuliah-kuliah di luar negeri itu kayak apa ya namanya, jurusan-jurusannya itu tuh unik-unik gitu. Bahkan ada jurusan-jurusan tuh yang bisa multidisipliner, maksudnya ada dari berbagai rumpun, dan itu tuh nggak bisa kita dapetin ketika kita di Indonesia gitu. Nah terus soal koneksi gitu, nah ini juga, jadi pernah waktu di suatu konferensi itu kan datang dari berbagai negara ya. Nah waktu itu saya tuh ibaratnya paling cemen lah di sana, baru mahasiswa S1 gitu ya. Nah yang ikut-ikut itu biasanya dari profesor dari luar negeri, peneliti, bahkan CEO. Nah di waktu kenalan dengan mereka di konferensi itu tuh ada nanti kan kayak saling tukar kartu nama ya. Nah dari situ tuh kita bisa dapat koneksi, kayak misalnya saya ketemu dengan profesor dari jurusan yang ingin saya tuju di S2 gitu. Nah di situ kita bisa punya koneksi dari mereka secara langsung. Bahkan ada yang langsung menawarkan di acara itu tuh kalau kamu mau nggak S2 di negara saya gitu, ntar saya bantuin gitu. Nah itu tuh luar biasa sih koneksinya gitu. Oke, next. Ya next. Nah terus gimana sih caranya? Banyak banget cara keluar negeri gratis. Oh ya, saya nggak pernah bayar sama sekali ketika berangkat ke luar negeri. Dari saya kuliah, jadi pertama kali keluar negeri itu kan pas kuliah, sampai sekarang 2020 sih terakhir ke luar negeri. Nah itu tuh semuanya benar-benar gratis, nggak ada yang bayar. Nah gimana sih caranya ya? Kalau misalnya untuk ini kan kebanyakan anak SMA ya, itu bisa pertukaran pelajar. Nah kalau pertukaran pelajar itu memang, kalau konferensi itu kan paling cuma beberapa hari. Nah kalau misalnya kalian mau tinggal di luar negeri lebih lama dan dapat pengalaman yang lebih banyak, nah itu saya saranin ikut pertukaran pelajar ke luar negeri. Ini yang saya tahu ya, saya cuma tahu 2 ini aja yang memang dia tuh tiap tahun aktif. Yang pertama itu ada dari Genesis Jepang. Sebenarnya Genesis ini nggak cuma buat SMA sih. Waktu saya kuliah juga dia buka waktu itu. Nah ngapain sih di Genesis ini? Biasanya kalau Genesis itu kita nanti kayak keliling ke prefektur di Jepang gitu. Nah kita belajar di sana, kita bisa main ke salah satu industri di Jepang, terus kita main juga ke pusat kebudayaan. Itu tuh kalau nggak salah selama 2 minggu. Nah yang lama itu yang satu lagi nih, yang namanya Yes Amerika. Ini kalau nggak salah yang nyelenggarain itu dari kedubes Amerikanya. Nah dia itu sistemnya seleksi, seleksi berkas gitu-gitulah, wawancara. Nah nanti kalau misalnya kita lolos, kita tuh bakal 10 bulan tinggal di Amerika. Nah yang uniknya itu nanti kita tuh beneran sekolah juga di sana gitu. Jadi selama 10 bulan nggak cuma kita yang sekolah, tapi kita ngajarin orang-orang Amerika sana tentang kebudayaan Indonesia kayak gitu. Oke, next. Kelihatan gambar. Nah yang kedua, selain ikut pertukaran pelajar, kita bisa ikut konferensi internasional. Nah cuma kalau misalnya pertukaran pelajar itu yang saya sebutin sebelumnya itu semuanya fully funded kan, maksudnya semuanya gratis, dari mulai tiket pesawat, terus akomodasi selama kalian di negara tersebut tuh itu semuanya gratis. Nah kalau misalnya konferensi itu nggak semuanya gratis, jadi
ada yang berbayar, fully funded tuh semuanya dibayarin, sama ada yang cuman dia beasiswanya free registration. Nah, terus kalau mau nyari informasi conference itu di mana? Nah, itu bisa dicek di tulisan-tulisannya. Ntar minta aja PPT-nya. Oke, next. Nah, terus kalau misalnya kalian ikut konferensi internasional, sebenarnya kalau untuk anak SMA tuh sebenarnya nggak umum sih. Konferensi itu biasanya itu yang ikut itu mahasiswa S2 karena itu merupakan kayak kewajiban kalau misalnya untuk anak S2. Biasanya anak S1 ada sih yang ikutan. Nah, S1, nah kalau SMA tuh emang jarang banget. Cuman kalau misalnya kalian memang minat, ya itu bisa banget. Soalnya waktu kemarin saya ke Filipina itu ikut konferensi internasional, nah itu salah satunya sama murid saya. Nah, murid saya itu masih SMA waktu itu. Nah, oke. Nah, terus tipsnya ya. Yang pertama, lihat dulu siapa yang mengadakan. Jadi, mau ngasih tahu nih, kalau misalnya konferensi itu harus hati-hati karena ada juga yang memang kayak penipuan tuh ada. Nah, gimana sih cara kita tuh tahu ini konferensinya tuh beneran atau enggak? Pertama, coba cek siapa yang menyelenggarakan konferensi. Umumnya kalau konferensi itu yang ngadain universitas biasanya. Kalau nggak universitas itu lembaga riset. Nah, kalian cari dulu ini siapa yang mengadakan. Kalau misalnya di Google abal-abal ya mending tinggalin aja gitu. Cari aja yang lebih kredibel. Nah, ini ya biasanya tuh ini tuh lembaga-lembaga yang memang suka bikin konferensi internasional. Nah, terus next, yang kedua, tujuan konferensi itu sebenarnya sebelumnya tujuan konferensi itu kalau kebanyakan itu sebenarnya sayang kalau misalnya kita cuma datang ke suatu negara itu cuma presentasi aja gitu. Sebenarnya tujuan utama dari konferensi itu kan pertama sharing ilmu, yang kedua ketika buah pemikiran kita itu dijurnalkan. Nah, ada yang namanya nanti jurnal internasional. Jadi ketika tulisan kita bisa dimuat di jurnal internasional, itu tuh nanti tulisan kita tuh bisa dikutip. Kan kalau misalnya kita bikin karya ilmiah tuh ada yang namanya kutipan kan. Nah, itu tuh salah satunya ya dengan memasukkan tulisan kita itu ke jurnal. Nah, kayak gitu. Terus juga ketika udah masuk jurnal, nah itu tuh bisa jadi salah satu misalnya kita masukin ke CV ketika kita misalnya mau ikutan beasiswa ke luar negeri. Nah, itu tuh bisa jadi nilai tambah karena kita udah punya pengalaman nulis karya ilmiah, udah itu dijurnalin. Nah, terus kalau misalnya di kuliah itu, biasanya kalau saya nanya dulu sama dosen-dosen, karena kan kalau misalnya dosen itu pasti banget dia ikutan konferensi internasional tuh wajib saya. Nah, mereka itu tahu nih mana yang konferensi yang bagus atau enggak. Kalau misalnya masih SMA mungkin bisa juga sih nanya, misalnya kalau kalian punya kenalan dosen atau akademisi, nah kalian tanya dulu sama mereka, kalian maksudnya konferensi apa sih yang sering mereka ikutin. Nah, terus salah satu cara saya nyari konferensi itu jarang banget yang via website, kebanyakan itu justru lebih secara langsung ke orang yang memang sering ikutan karena mereka tuh tahu mana konferensi yang bagus dan mana yang enggak. Nah, terus yang terakhir bisa dibuka nanti di web ini ya. Jadi kalau misalnya kita masukin link penyelenggara, nah kita tuh bisa tahu ini nih konferensinya ini detailnya tuh seperti apa gitu. Apakah dia track recordnya itu seperti apa, bagus atau enggak. Nah, itu kalian bisa cek di situ. Soalnya gini, ketika misalnya kan saya tadi udah bilang konferensi internasional tuh nggak semuanya berbayar kan. Nah, ketika misalnya nggak berbayar, itu otomatis kita harus cari sponsor. Nah, salah satu pertimbangan sponsor dalam ngasih uang sama
kita itu salah satunya itu bagus atau enggak konferensi yang akan kita ikutin kayak gitu. Nah, kalau saya dari ikut ini salah satu konferensi yang pernah saya ikutin. Alasannya utamanya adalah karena dia gratis. Kalau dibilang gratis full, enggak juga sih. Jadi dia itu punya banyak beasiswa. Jadi beasiswanya itu next. Ya. Oke, semoga kelihatan ya. Nah, jadi konferensi ini yang ada ini tuh salah satu lembaga riset di Jepang. Nah, tahun ini itu dia ngadain tapi online. Tapi next event itu yang offline itu tahun 2022 di Taiwan. Nah, kebetulan saya sama Yuda ikutan dan alhamdulillah lolos, kita dapat salah satu beasiswanya. Nah, di sini nih yang pertama nih ada FC Scholarship. Nah, itu nanti ketika kalian masukin abstrak atau pokoknya karya tulisnya, terus lolos, terus nanti dikabarin atau enggak kalian dapat beasiswa atau enggak. Nah, itu yang pertama, yang AFC Scholarship ini nih yang pertama. Nah, itu khusus untuk 50 orang peneliti. Jadi, peneliti yang menurut si penyelenggara itu punya potensi meneliti gitu. Punya papernya juga bagus. Nah, terus ada lagi yang namanya yang dia itu, yang special subsidy itu. Nah, itu khusus untuk negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya yang AFC Scholarship itu dia lebih universal, maksudnya disaringnya itu dari semua yang daftar. Nah, kalau ini tuh benar-benar khusus untuk subsidi untuk orang-orang di Asia Tenggara. Nah, berapa sih besar subsidinya? Itu sebesar $300. Berapa ya kalau dirupiahin, mungkin sekitar 4,2 juta. Ya, sekitar 4,2 juta. Oke, next. Nah, terus yang terakhir, itu ada satu beasiswa lagi yang mereka buat. Nah, itu khusus untuk mereka yang untuk 20 orang aja. Jadi 20 orang yang menurut panitia itu papernya itu paling bagus. Nah, itu bakal dapat beasiswa lagi. Berapa dapat beasiswanya? Beasiswanya sama. Beasiswanya itu sebesar $300. Nah, itu uangnya nanti dikasih cash, plus free registrasi sama hotel, kan itu semuanya ditanggung sama pihak. Kan lumayan banget kan? Oke, next. Oke. Kalau ini ya, alur oke. Nah, terus gimana sih caranya ikut konferensi gitu ya? Yang jelas sih yang pertama harus punya ide. Tapi nggak usah takut kayak gimana sih susah ya nyari ide atau enggak. Sebenarnya ide itu bisa sederhana aja. Misalnya kita lihat dari lingkungan sekitar kita. Nah, itu pertama kumpulin ide, kumpulin tim. Nah, biasanya konferensi itu nggak cuma sendiri, tapi kayak maksimal 3 orang lah. Nah, itu kalian bikin satu tim yang emang punya visi dan misi dalam bidang riset yang sama itu. Nah, kenapa harus dengan orang yang punya visi dan misi yang sama? Karena jujur neliti itu butuh waktu yang banyak. Jadi saya dulu pernah waktu ikutan yang di Jepang itu, saya tuh riset itu 1 tahun dan beneran sampai sampai ke tempat. Waktu itu saya risetnya di Medan waktu itu. Saya beneran berangkat ke Medan waktu itu, dapat beasiswa riset. Terus akhirnya sampai lolos, terus akhirnya bisa ke Jepang itu. Nah, yang kedua tuh setelah punya ide, kumpulin. Nah, kalian bikin abstrak. Nah, enaknya konferensi itu seleksi pertamanya itu nggak perlu bikin karya ilmiah yang panjang dulu. Maksudnya yang benar full. Tapi cukup 250 kata aja. Yang itu merangkum ide kalian tuh apa. Ya, ide kalian cuma 250 kata. Oke, baru. Nah, setelah itu biasanya prosesnya itu nunggu apakah abstrak kita itu
diterima atau enggak sama pihak penyelenggara. Kalau diterima, nanti ada notifikasi. Kita nyebutnya acceptance letter namanya. Nah, biasanya kalau udah dikasih surat diterima, nah nanti disuruh bikin full papernya. Oke, full paper itu yang lengkapnya nanti kita bahas. Nah, oke, next. Kalau misalnya yang registrasi, oke. Nah, ini yang tadi contoh abstrak. Nah, terus kalau misalnya nggak bayar, maksudnya ikutan konferensi internasional yang berbayar, nah itu biasanya ada bayar registrasi. Nah, itu setelah full paper, bayar registrasi, baru kalau misalnya udah, baru deh tinggal berangkat ke negaranya kan buat presentasi idenya itu apa. Tapi kalau misalnya yang gratis tuh nggak perlu bayar registrasi, beneran cuma tinggal mempersiapkan kita tuh presentasi selama di negara yang bersangkutan gitu. Next. Yes, next. Nah, ini yang namanya abstrak, yang abstraknya sebelumnya. Nah, ini yang namanya abstrak, ini salah satu yang pernah saya tulis sama teman-teman. Itu saya nulis tentang apa, degradable plastik ya. Nah, ini salah satu paper yang waktu tahun lalu alhamdulillah dapat best paper. Nah, terus ketika proses itu kan ada review ya, ada review abstrak. Nah, waktu itu si panitianya komen kenapa bisa lolos dan kenapa bisa dapat best paper. Karena waktu itu katanya inovatif dan juga dia tuh bisa diterapkan di mana-mana gitu idenya. Nah, abstrak itu yang pertama kan nih judul nih ada abstrak. Nah, terus di awal abstrak itu harus to the point. Harus to the point-nya pertama masalah apa sih gitu kan? Masalah apa yang pengen kita uraikan? Ini kan saya masalahnya di sini kan tentang limbah plastik ya. Limbah plastik itu membahayakan, bla 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 gitu. Nah, next langsung ke solusinya aja. Kayak terus ini ada masalah nih, limbah plastik tuh susah diuraikan bla bla bla. Nah, terus solusi dari kita tuh apa gitu. Nah, solusi dari kita tuh apa? Sama biasanya kalau abstrak itu udah punya kesimpulan dari hasil penelitian kita tuh apa. Nah, terus yang terakhir itu keyword atau kata kunci. Maksudnya poin penting yang merangkum isi dari si abstrak tersebut. Oke, next. Ini contoh full paper. Full paper itu isinya ada introduction atau pengenalan itu kita biasanya uraikan masalahnya kayak definisi kayak gitu, terus masalahnya tuh apa gitu, bla 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 bla. Nah, baru nanti masuk ke isi. Kalau isi nggak perlu pakai judul kayak introduction, itu langsung aja poinnya apa. Isi itu yang penting karena dia kan menyangkut pemahaman dan uraiannya ya. Nah, baru deh yang terakhir itu conclusion. Maksudnya inti dari penelitian kita tuh apa sih, hasilnya tuh apa misalnya. Oke, next. Oke, nah terus gimana caranya nyari ide gitu ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya ide itu muncul pertama ya bisa dari coba amati sekeliling dulu aja sih, sederhananya gitu. Apa sih? Misalnya kan kalian masih SMA ya. Misalnya kalian punya keresahan apa nih? Misalnya kalian nonton berita, terus kalian misalnya di kelas kepikiran tentang suatu isu, misalnya pendidikan, misalnya teknologi, misalnya kesehatan. Nah, mulai dari situ dulu gitu. Yang bikin kalian tuh resah misalnya nih kalian misalnya COVID-19 kan misalnya. Gara-gara COVID-19 berarti nggak bisa sekolah, terus harus belajar online. Nah, terus kalian mikir gimana sih caranya nyari inovasi itu yang terkait misalnya meningkatkan efektivitas ketika belajar online. Nah, misalnya sampai situ kan. Nah,
kedua bisa dengan isu-isu yang kalian tuh suka. Mungkin kita mikir kalau karya tulis ilmiah tuh kayak serius gitu kan ya. Enggak kok. Jadi waktu di konferensi itu ada orang dia meneliti ini anime. Waktu itu saya nggak tahu, pokoknya salah satu band itu. Nah mereka tuh meneliti tentang itu gitu. Nah ternyata kan emang orang Jepang sih yang nulis waktu itu, dan mereka kan emang suka banget sama anime. Bahkan ada yang neliti hal-hal kecil, tapi ternyata itu bisa loh dijadiin ide gitu. Nah kalian coba cari dari hal yang kalian sukai aja dulu. Bisa kok nulis karya tulis ilmiah tuh dari anime, dari misalnya lagu, dari film. Nah itu bisa banget, nggak mesti yang topik serius gitu. Oke, next. Kalau ini misalnya kalian udah nemu satu konferensi yang pengen kalian ikutin. Pertama yang harus kalian cari itu call for paper. Maksudnya paper apa sih yang harus ditulis. Nah di situ biasanya diuraikan tuh temanya apa. Nah salah satu tips lolos konferensi itu adalah ketika tulisan kita itu sesuai dengan tema dari yang dikasih panitia kayak gitu. Kalau misalnya temanya pendidikan, tapi yang kita tulis nggak ada hubungannya sama pendidikan, nah itu nggak mungkin lolos kalau kayak gitu. Nah terus kalau ini harus jangka panjang sih. Nah ide itu bisa muncul juga salah satunya dengan rajin baca sama jurnal. Mungkin kalau jurnal, kalau SMA terlalu berat kali ya. Bisa coba baca artikel di internet, atau misalnya buka YouTube, terus cari misalnya yang kreator-kreator yang memang berhubungan sama isu-isu yang kalian suka gitu. Oke, next. Nah, sebelum kalian nulis atau misalnya udah mulai nulis, nah gimana sih tips lolos ya konferensi? Nah ini sering banget ditanyain. Nah ini ada 5 poin yang menurut pengalaman saya tuh menentukan lolos atau enggaknya. Yang pertama, sesuai sama tema yang dikasih panitia. Itu tuh harus banget kalau ini. Jadi pertama-tama tuh harus cek benar-benar tema yang dikasih panitia apa sih gitu. Yang kedua, konsensual itu maksudnya apa ya? Tulisan kita itu dianggap penting atau enggak sama pembaca. Apa sih ide yang kita kasih tuh krusial atau enggak sih? Kayak bisa bikin orang tuh kayak, ih iya ya, idenya tuh bagus banget, kenapa sih nggak kepikiran? Nah kayak gitu. Nah yang ketiga, nah ini sih yang menurut saya paling susah sih, orisinil sama inovatif. Karena memang nyari ide yang baru itu kan lumayan lah susah ya. Setidaknya kalau misalnya nggak baru-baru banget, itu inovatif, dan dia itu beneran bisa menyelesaikan masalah real yang ada di sekitar kita gitu. Yang keempat, nah ini jadi harus diterima, maksudnya bisa diaplikasikan di kalangan internasional. Maksudnya kita punya ide nih misalnya, nah ide kita itu dianggap bagus atau enggak ketika misalnya ide kita bisa diterapkan misalnya di negara lain gitu. Misalnya kan contoh saya nulis tentang mempermudah penguraian sampah plastik. Nah ide saya itu bisa diterapin dimanapun dan dia menyelesaikan masalah global, ya kan kayak gitu. Nah coba kalian pikirin gimana caranya bikin suatu ide yang itu tuh bisa diterapkan di mana aja gitu. Karena selain harus inovatif gitu kan, kayak misalnya mobil listrik gitu. Mobil listrik itu kan inovatif, udah inovatif, dan dia bisa diterapkan di negara manapun, dan dia menyelesaikan masalah global gitu. Masalahnya itu kan tentang sustainable energy ya, mobil listrik itu. Nah itu kan isu yang memang di kalangan internasional itu juga dibahas. Oke, next. Yang nomor 5 ya. Interdisipliner itu maksudnya ilmu yang tulisan yang kita tulis itu tuh nggak cuman bisa dianalisis dari satu rumpun ilmu, tapi juga dari beberapa rumpun ilmu gitu. Nah
misalnya kan tentang plastik nih, ini kan kita nggak cuma ngomongin tentang teknik kimia ya, polimer ya, tapi misalnya plastik ini bisa dibahas dari sisi lingkungannya, bisa dibahas dari segi teknik industrinya gitu, dari sisi ekonominya juga bisa gitu. Oke, next. Oke. Nah, ini sih yang apa ya, dulu saya juga sering ikut konferensi, cuman waktu itu karena nggak gratis, jadi ketika udah lolos tuh nggak bisa berangkat ke negara yang bersangkutan gitu. Nah, salah satu kendalanya memang jadi sponsor ini gitu. Nah, terus gimana sih caranya dapetin sponsor? Oh ya, saya pernah dapat sponsor itu tahun 2016 waktu saya berangkat ke Jepang. Saya waktu itu nulis sebenarnya temanya budaya. Tapi apa ya? Ketika saya menulis tentang budaya itu, saya benar-benar nyari poin-poin pentingnya itu yang saya bikin orang tuh merasa kalau tulisan saya tuh penting. Nah, terus saya nyari sponsor. Saya nyari sponsor itu pertama tentu bikin proposal. Nanti deh saya share, kalau ada yang mau nanti saya bisa kirim contoh proposalnya itu kayak gimana sih gitu. Nah, waktu itu saya ngirim proposal, kebetulan waktu itu waktu kuliah di UI ya. Waktu itu alurnya itu bikin proposal, dapat surat izin. Kalau misalnya anak SMA tuh berarti dari sekolah ya. Misalnya tanda tangan kepala sekolah kalau misalnya kita benar siswa tersebut. Nah, terus baru deh kita ngasih sponsornya ke beberapa perusahaan. Nah, tips mencari perusahaan itu, misalnya kalian bikin paper nih, papernya misalnya kalian bikin inovasi tentang pertanian, cari perusahaan-perusahaan atau lembaga negara atau pokoknya tempat-tempat yang punya visi sama tulisan kalian gitu. Misalnya kan kalau nulis tentang pertanian, coba nih kayak teman saya dulu dia nulis tentang pertanian, terus dia ngasih proposalnya itu ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Nah, akhirnya tuh dapet karena dia merasa kalau tulisan yang ditulis teman saya itu satu visi sama perusahaan mereka gitu. Nah, terus kalau saya dulu dapet dari perusahaan gas waktu itu dapat sekitar 20 juta. Waktu itu ke Jepang kan PP aja cuma 4 juta ya waktu itu. Nah, itu masih nyisa banyak banget. Terus dapat dari kampus, bisa ke sekolah, bisa ke kampus ya. Kalau misalnya coba tanya dulu ada nggak alokasi dana untuk ikutan lomba-lomba kayak gini. Waktu itu saya nanya, waktu itu ke pihak kampus, dan alhamdulillah dapat. Jadi kan udah dapat sponsor tuh 20 juta. Terus saya dapat lagi dari UI waktu itu 8 juta buat ganti bayar tiket pesawat waktu itu. Oke, next. Nah, ini. Kayaknya ini juga salah satu poin yang krusial ya. Jadi, kalau misalnya, saya punya pengalaman nih. Waktu itu benar-benar pertama kali nyoba buat presentasi di luar negeri dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas. Ini mau motivasi sih. Nah, jadi ketika ada di sana tuh saya nggak pede gitu. Karena kita tuh mikirnya, apa sih orang-orang yang ikutan kayak gini tuh pasti jago-jago loh bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi setelah saya ke sana ternyata gitu, maksudnya enggak juga gitu. Ketika presentasi itu ada yang memang bahasa Inggrisnya tuh nggak lancar, tapi mereka tuh pede gitu. Mereka tuh nggak lancar bahasa Inggris, tapi mereka tuh ya tetap berani buat ngomong gitu. Nah, malah ketika ada satu peserta yang memang bahasa Inggrisnya tuh bener-bener parah gitu ibaratnya, apa nulisnya itu nggak menjudge gitu kayak gitulah bahasa Inggrisnya kok jelek gitu-gitu, tapi mereka tuh benar-benar support kita. Terus peserta lain pun kayak masih semangat. Oh iya, jadi kalau misalnya kalian ngerasa nggak pede bahasa Inggris gitu ya jangan dulu gitu, maksudnya cobain aja dulu gitu. Kalau
kalaupun misalnya gagal gitu kan, maksudnya ya udah nggak apa-apa, yang penting tuh udah nyoba gitu. Nah terus kalau tipsnya itu pertama, ya pasti banget sih harus nguasain materi, karena kalau yang saya lihat ya kebanyakan tuh orang ngapalin kan, kayak ngapalin PPT gitu, bahkan ya PPT tuh isinya bener-bener full tulisan, padahal kan harusnya nggak kayak gitu kan. PPT tuh isinya poin-poin. Nah ketika untuk menanggulangi lupa itu latihan bikin mind map. Mind map itu tuh tau mind map gak sih? Kayak bikin peta konsep itu isinya tuh kayak gambar-gambar itu tuh yang relate sama apa yang mau kalian ceritain gitu. Nah itu dibikin poin-poinnya. Nah itu kalau buat anak visual itu tuh bagus banget sih. Terus yang ketiga, ya pasti banget harus latihan depan cermin, sama harus punya temen yang bisa menilai presentasi kita tuh kayak gimana gitu. Kalau sih maksudnya yang juga paham sama kalau misalnya presentasi bahasa Inggris, ya cari temen yang memang bisa jago bahasa Inggris juga gitu. Next. Nah, oke. Untuk latihan setelah ini aja ya, Yuda ya? Setelah Yuda. Nanti jadi Oke. jadi manusia kayak gitu. Oke, siap. Sekarang giliran Yuda sudah siap, boleh dimulai. Boleh dilanjut slide-nya. Oke, siap. Oke, perkenalan dulu ya. Sebelumnya apakah terdengar jelas suara saya? Terdengar. Sangat terdengar. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Yuda Ardiansah. Saya sekarang kelas 11 di SMA ITS Santama Bogor. Dan untuk sekarang ini saya berdomisili di Bengkulu ya. Oke, boleh lanjut. Oke, ikut lomba internasional. Bagaimana caranya? Oke, waktu dulu itu ya, waktu sekitaran tahun 2019 itu aku pertama kali menerjuni atau mengarungi dunia karya ilmiah itu waktu ke Indonesia Science Expo 2019 di ICE-BSD. Nah, waktu itu kan ya, waktu berselangan dengan ICE itu, Indonesia Science Expo, itu ada juga IEYI, itu tentang inventor atau penemu gitu, dan itu lombanya lomba internasional. Nah jadi waktu itu juga ya, waktu bersamaan itu kita keliling-keliling booth atau keliling-keliling setiap tempat partisipan itu yang ada di Indonesia Science Expo, lihat-lihat nih, ini mereka nih penelitiannya tentang apa aja gitu, ini impresif banget lah gitu. Dan bahkan ini lebih bikin terkejut lagi tuh, ada yang anak TK sama anak SD itu juga ikut lomba internasional gitu. Itu kayak wow, kayak bikin insecure banget lah gitu. Mereka tuh masih TK, masih SD udah bisa bikin gituan, sementara kita yang masih TK masih SD itu ngapain gitu. Dan itu mulai kayak terengage lah gitu. Waduh, ini mesti ikutan juga nih, mesti partisipasi juga ya. Dan dulu itu yang menjadi saya tertarik itu ya, itu kalau conference internasional dia kan ke luar negeri, dan ada some point hobi saya itu juga traveling. Jadi kalau kalian ikut lomba itu juga bisa traveling gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk awal mulanya kemarin itu saya ikut lomba internasional itu mulai waktu di sekitaran bulan Oktober. Itu saya kayak pengen nyoba aja gitu ya, pengen nyoba gitu, langsung didaftarin ke lomba internasional abstrak saya. Dan alhamdulillah waktu itu dapat LOA-nya, itu di Macau International Innovation and Invention Expo 2020.
Dan alhamdulillah juga itu dapat silver medal untuk invensi saya waktu itu ya tentang pestisida nabati. Nah, dia tuh kayak ada rasa ketagihan gitu ya, pengen ikut lagi, pengen di-engage lagi buat skill penelitiannya gitu. Saya coba ikut di International Science and Invention Fair 2020. Itu alhamdulillah juga di waktu itu dapat 2 penghargaan sekaligus. Yaitu pertama gold medal ISIF sama penghargaan dari Iran, IARC, Iran Special Award ISIF. Nah, selepas itu juga ya, beberapa selang sebulan itu saya ikut lagi di event internasional Indonesia International Applied Science Project Olympiad. Itu yang ngadain kemarin di divisi Aktuaria ITS, Institut Teknologi Surabaya. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah juga waktu itu kami dapat gold medal di waktu itu juga. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini ya, itu kita tuh makin terengage, makin skill dalam melakukan penelitian itu makin meningkat gitu. Dan juga itu ya, kayak ada zat-zat adiktif yang bikin kita ketagihan buat penelitian, buat ikut lomba invensi kayak ginian. Nah, oke, boleh dilanjut lagi. Nah, well done. Jadi ini yang tadi sebelumnya udah saya sebutkan, yang dapat 2 penghargaan sekaligus. Ini judul penelitiannya. Judulnya Meikarta, Muslim Scientist Karota as a Media for Entertainment and Quantum Teaching about Muslim Scientists of for Teenage Students. Nah, ini kemarin tuh saya coba daftarkan ya di ISIF sama di ISIF itu alhamdulillah dapat yang 2 penghargaan sekaligus tadi, dan juga dilanjutkan lagi dengan dikasih beberapa improvisasi itu dapat gold medal lagi. Nah, jadi di sini saya jelasin dulu ya, apa itu penelitian yang saya angkat di sini sehingga dapat 2 penghargaan sekaligus. Itu yang ya kalau dari namanya juga udah tahu kan ya, Muslim Scientist Karuta. Karuta itu permainan tradisional Jepang yang kami adaptasi ke dalam penelitian kami buat sebagai media entertainment dan quantum learning. Nah, di situ awalnya kayak kami ilfeel juga gitu ya sama penelitian-penelitian orang lain tuh yang kayak pada wah gila ini mereka bikin robot gitu. Aduh, langsung ilfeel gitu ya melihat penelitian orang-orang itu. Atau juga ada yang kayak bikin rompi biar jaga badan tetap panas, atau juga bikin pembangkit listrik dan sebagainya. Itu kayak ilfeel banget, sementara kami itu cuma bikin kartu doang. Dan alhamdulillah di akhirnya itu kayak ya terkejut atau gimana gitu, kami dapat gold medal sama penghargaan dari Iran. Nah, untuk tips menulis untuk lomba ya, itu pertama kalian harus bikin ide dulu, nyari ide dulu, atau brainstorming, curah pendapat. Itu kalian melakukannya itu banyak caranya. Nggak cuma misalnya kayak cuma observasi gitu, observasi kemana-mana, keliling-keliling gitu. Atau juga misalnya kayak eh ya mungkin bisa dari hobi kalian juga gitu. Bisa dari hobi kalian, nggak mesti terkait dengan hal-hal yang kaku gitu. Atau mungkin kalian lagi nonton drakor gitu kan kepikiran, atau inovasi apa ya gitu biar nonton drakor tuh bisa tahan sampai 24 jam gitu, nggak capek-capek gitu. Nah, itu boleh tuh kalian pikir gitu. Bisa dari hobi kalian, bisa dari daily life, daily routine gitu, atau apapun itu. Dan nggak mesti sesuatu hal yang kayak kaku-kaku banget gitu. Dan jujur dari saya itu sendiri, itu saya cari ide tuh dari ngehalu atau ngayal gitu. Jadi bukan kayak ngehaluin opa-opa Korea gitu ya. Jadi ngehalunya kayak ini mikir nih, kalau saya di kota gitu ya, ini kotanya ini udah maju banget gitu. Ini apa aja sih inovasi-inovasi yang bisa saya kembangkan? Mungkin kalau sekarang ini ya, sekarang kan di kota-kota itu mulai banyak gedung-gedung tinggi nih. Dan sementara pohon itu kayak mulai terkikis, dan nah ada inovasi itu misalnya kayak mereka bikin greenhouse atau gimana gitu. Nah, gimana kalau buat memaksimalkan gedung-gedung itu, kita bikin inovasi gimana gedung itu bisa menghasilkan oksigen sehingga kayak peran pohon itu tergantikan. Misalnya kayak gitu. Ya, ya you thinking out of mind lah gitu. Yang penting mikir aja dulu gitu, dan itu kalau bisa di bikin teorinya, kalian bikin teorinya. Nah, dan di sini yang kami angkat itu ya, kan pertama kali mikir ya, ilmuwan muslim itu kan orang-orang banyak yang nggak tahu nih, banyak yang nggak paham gitu. Misal nih, siapa yang nemuin angka 0? Siapa ya? Nggak tahu tuh. Atau siapa penemu aljabar? Nggak tahu.
Nah, karena dari berbagai permasalahan itu, jadi kami mikir nih, gimana kalau kita ngangkat buat tema penelitian itu tentang ilmuwan Muslim aja nih. Nah, jadi kami mulai angkat tema tentang ilmuwan Muslim. Itu di sana tuh kami dipikir-pikir lagi ada problem apa lagi di sini. Nah, kan itu ada kalau misalnya buat ngajarin ke orang-orang gitu ya. Sorry. Kalau kayak kayak misalnya kayak cara cuman guru ngejelasin gitu. Nah, hari ini kita belajar tentang ini, jadi misalnya algoritma itu siapa, kan itu kayak bosan banget gitu ya, bisa bikin ngantuk, bisa bikin nambah puls tidurnya. Nah, jadi gimana sih kita bikin inovasi gitu biar mereka tuh kayak aktif selama pembelajaran, karena keaktifan siswa itu juga penting ya dalam proses pembelajaran dan proses pemberian materi gitu. Nah, karena dari itu ya, kami mikir-mikirnya apa ya kira-kira yang bisa membuat anak-anak ini aktif gitu, sehingga mereka tuh kalau pas nerima materi tentang ilmuwan Muslim tuh nggak masuk telinga kiri, kalau telinga kanan gitu. Jadi mereka tuh mentok di otak itu, nempel di otak tuh materinya. Jadi itu kami inovasikan itu melalui media edutainment dan quantum teaching. Itu kayak jadi dia tuh bermain sambil belajar gitu. Jadi nggak bakal kaku-kaku amat gitu atau kayak bakal ngebosenin, tapi bakalan lebih seru lagi. Nah, dari kedua itu ya, baru kami angkat ke latar belakang gitu. Atau mungkin misalnya nih, ada alternatif lain gitu ya. Kalian bisa mikir tiap hari. Atau misalnya kalau kalian lagi jalan-jalan kemana gitu, lagi nongkrong kemana gitu, kan kepikiran nih. Nah, kalau ini nih kita nih malam-malam nih nongkrong tuh kayak kurang kayak gimana aja gitu, kalau kedinginan atau gimana gitu. Jadi kita kepikiran di waktu itu juga bikin kayak inovasi yang bikin ngangetin tubuh gitu. Nah, itu kalian langsung dicatat ide yang kalian dapat waktu itu dicatat. Atau mungkin kalau lagi di WC nih, lagi di WC itu tiba-tiba kepikiran ide apa gitu, langsung dalam diingat-ingat itu langsung dicatat. Jangan sampai lepas ide yang kalian dapat waktu itu. So, kenapa? Sebab saya juga pengalaman ya, kayak udah kepikiran apa gitu, dan itu tiba-tiba lupa. Nah, itu kan rugi banget gitu, kita udah kepikiran hal yang kayak berpotensi banget tuh buat karya ilmiah, tapi kita lupa. Nah, itu kayak ya it's bad, oke. Nah, jadi langsung dicatat ya, langsung gercep dicatat. Nah, nah udah kekumpul semua tuh ide-idenya, dan kalau di catatan aku itu kurang lebih sekarang ini ada sekitar 15 ide ya buat karya ilmiah. Itu kayak kayak saya kepikiran langsung catat, kepikiran catat gitu. Dan dan kalau misalnya kalau pengen ikut lomba karya ilmiah itu nggak perlu pusing-pusing lagi brainstorming karena udah ada ide. Jadi langsung mulai aja bikin ke latar belakang atau bikin ke abstrak dulu gitu. Nah, kalau dari segi penulisan juga ya, itu kalau misalnya kalian pengen ikut lomba internasional nih, pengen ikut lomba internasional, tapi kan misalnya kalian agak kurang fasih itu dalam berbahasa Inggris. Jadi kalian bisa bikin papernya itu dalam bentuk bahasa Indonesia dulu. Kalian bikin bahasa Indonesia gitu, bikin karya ilmiah sesuai dengan bahasa Indonesia, dan ya kayak biasa aja gitu, kayak tulisan bahasa Indonesia, dan itu baru ditranslatein ke bahasa Inggris gitu. Nah, untuk jenis tulisan sendiri ya, itu perlu diperhatikan banget untuk POEB-nya. Ya, kalau kata-kata bakunya gitu, jangan sampai kita tuh ngeluarin kata yang tidak baku. Sebab itu juga kayak menjadi penilaian juga. Misalnya kan nulis bahwa hal tersebut beresiko. Tapi yang itu resiko kata tidak baku, sementara yang kata yang bakunya itu risiko, risiko. Nah, itu juga kesalahan gitu, yang bisa jadi fatal kalau kita lakukan terus-menerus dalam melakukan satu penelitian gitu. Nah, dan untuk kalau dibikin latar belakang atau di bagian pembahasan itu kan pembahasan itu kan ada diskusi ya. Di bagian pembahasan ada diskusi, atau di bagian latar belakang itu kalian pasti studi literatur dulu. Kalian nyari-nyari literatur gitu. Kalau untuk nyari literatur ini itu bisa kalian ada banyak caranya. Yaitu pertama itu bisa lewat Science Direct, itu buat jurnal bahasa Inggris. Bisa juga lewat Google Scholar atau Google Cendekia. Dan itu yang paling umum sih, Google Scholar buat nyari jurnal penelitian orang-orang gitu, buat sebagai ditambahin ke sumber kita nanti, literatur di penelitian kita nanti. Atau juga kalau misalnya di Google langsung, itu kalian bisa cari di websitenya universitas atau di lembaga-lembaga resmi gitu. Atau juga bisa di website pemerintah. Dan yang ini yang haram banget, yang nggak boleh dilakuin, nggak jangan boleh dilakuin, itu ngambil dari ngambil literatur dari Wikipedia. Dari Wikipedia itu nggak boleh, dan itu dari Blogspot
itu juga nggak boleh dari blog-blog orang itu jangan gitu ya. Apalagi dari komentar-komentar orang di Facebook tuh kalian ambil asal ambil aja gitu. Jangan ngambil gitu. Kalian harus sesuai dengan ngambil sesuai dengan kaidahnya, ngambil di jurnal-jurnal yang udah resmi gitu. Ya nggak apa-apa capek, nggak apa-apa kayak resah gitu nyari jurnal ini susah, nyari jurnal itu susah, nggak nemu-nemu. Itu mungkin belum sesuai kata kuncinya aja, tapi lama-lama juga nemu. Yang penting itu sih jangan asal nyantumin sumber. Dan dalam kalau nyantumin sumber itu juga ya, itu kalau dalam penulisan apa, yang model apa, itu kalian misalnya tambah ini. eh yang ngutip itu tuh kan ngutip itu dari siapa? Misalnya dari Suswanto, 2010 dalam tiap itu kayak siapa sih itu yang ngomongin tentang pernyataan ini dari siapa. Jadi dicantumin juga dalam tulisan latar belakang sama diskusi pembahasannya. Dan eh, dari mana itu? Jadi sebentar. Nah, kalau bikin latar belakang itu juga ya, itu harus kayak saling berurut-urutan gitu. Harus berurut-urutan, jadi itu saling kayak reka kejadiannya tuh udah tersusun, nggak sampai tiba-tiba aja langsung lompat ke sini. Nah, misal nih, aku kasih tahu yang kayak penelitian aku sebelumnya tuh. Itu kan tentang ilmuwan muslim tuh kayak kurang banyak diketahui nih. Apa penyebabnya apa? Itu di bagian paragraf 1. Itu turun lagi penyebabnya apa gitu. Itu apa sih dampaknya gitu terhadap kehidupan sekarang ini. Ditulis dampaknya itu dia tuh diturunin lagi dari dampak dia tuh mengapa itu penting buat dipelajari. Nah, itu turunin lagi karena sekarang ini udah memasuki kayak era 4.0 atau yang gimana gitu. Itu gimana sih caranya kita buat mengajarkan ke mereka? Itu di bagian paragraf selanjutnya. Itu pokoknya diterus-teruskan gitu. Jadi harus sambung menyambung gitu jadi satu. Jadi nggak tiba-tiba lompat ke sini, lompat ke sana gitu. Jadi kayak ntar bingung nih. Ini kita tiba-tiba kok langsung lompat ke sini nih. Itu kita nggak ada kenapa sih dia bisa gitu, jadi nggak tahu gitu. Jadi pokoknya harus jelas dalam tulisan latar belakang, sebab itu juga penting juga, penting banget latar belakang. Oke. Wait. Oke, boleh dilanjutin. Oke. Kalau tips presentasi nih, ini yang hal umum yang banyak orang lakuin gitu ya. Kalau misalnya itu presentasi tuh dia tuh kayak gini, mereka presentasi gini, coba yang kelihatan cuma kepala doang gitu. Atau misalnya mereka kayak nggak kelihatan sama sekali gitu apa-apanya. Itu nggak boleh. Atau misalnya minim lampu kayak gini, itu nggak boleh dilakukan saat presentasi atau saat judging, saat penilaian gitu. Itu kayak mempengaruhi nilai juga. Kan kalau yang umumnya tuh ya, kalau idealnya tuh kalau lagi presentasi daring kayak gini, itu beda sama yang online. Ya beda sama yang offline ya, beda jauh. Kalau yang daring ini itu minimal dari kepala sampai dada itu kelihatan. Kalau presentasi itu. Dan sama juga ya, kalau kita presentasi itu kita nggak cuma kayak ngomong-ngomong gini doang, kayak kita tuh kayak ngomong ini semua gue lagi ini. Jadi kita juga pakai gestur tangan. Jadi gerakin tangan juga kayak lebih profesional gitu dalam menjelaskannya. Jadi nggak cuma abal-abalan ngomong-ngomong doang. Jadi itu tuh kita coba juga menjelaskan sesuatu gitu. Jadi gerakin tangan, digerak-gerakin tangan gitu misalnya meningkatkan atau meluaskan dan lain sebagainya gitu. Jadi juga digerak-gerakin tangannya jangan, tapi jangan terlalu sering juga. Di bagian-bagian penting aja gitu buat digerakin tangannya. Nah, dan itu juga pastikan koneksi bagus kalau lomba online. Jangan sinyalnya buruk atau wifi belum dibayar itu kan paksain presentasi. Itu juga ntar kalau tiba-tiba akan keputus pas presentasi atau tiba-tiba nge-lag itu nge-lagnya itu dari kalian bukan dari sistem perangkatnya itu sendiri. Itu juga bakalan mempengaruhi nilai. Dan juga kayak kan juri itu waktu itu penilaian ya. Itu juri itu nggak tahu tuh kalian ngomongin apa, nggak jelas gitu kalian ngomongin apa. Dan itu juga dapat mempengaruhi nilai dalam melakukan presentasi itu sendiri. Dan kalau itunya ya, yang paling sering saya ingetin ke tim-tim saya itu buat gerakin tangan gitu. Pokoknya kalian harus kayak bertindak sebagai profesional gitu. Jangan kayak cuma presentasi gini-gini doang gitu. Itu kayak ya, it's a common thing, kayak hal-hal yang biasa lah gitu. At least itu juri tuh bisa menilai kita tuh kayak ini ada nilai tambahan gitu, nilai plus. Dan juga nih, kalau misalnya kalian kurang belum fasih itu bahasa Inggris,
kayak masih terbata-bata gitu. Jadi jangan takut ya. Kalian mungkin kalau misalnya kalian belum ada persiapan sama sekali buat bahasa Inggris atau masih minim banget, itu kalian boleh ngambil kursus dulu gitu. Kalian ngambil kursus buat bahasa Inggris. Eh, Kalau yang bahasa Inggris tuh, kalau misalnya kalian bingung nih, grammar gitu, pakai did atau do tuh kapan gitu, kalian nggak tahu gitu, kalian takut salah gitu, itu nggak apa-apa. Nggak boleh takut salah gitu. Kalian terus sering ngomong gitu yang jelas gitu. Kalau misalnya kayak salah grammar gitu, it's usual gitu, itu ya udah biasa aja gitu. Dan orang-orang luar itu ngomong nggak pakai grammar juga gitu. Dan yang at least tuh kalian berani buat speaking skill itu yang penting. Jadi jangan takut gara-gara kayak bahasa Inggrisnya accentnya kurang bagus atau gimana, itu yang penting bisa lancar, bisa berbahasa Inggris lah gitu. Walaupun agak terbata-bata, yang penting pede gitu. Dan kalau lagi pas presentasi juga tuh, kadang tuh kita ngelihat karya orang lain nih, jadi kita tuh kayak tiba-tiba kayak, aduh, ini yang kayak aku ngomongin tadi nih, aduh, kayak kok penelitian kita ini kayak lawas banget untuk penelitian kita nih kayak gak ada manfaatnya tuh gimana lah gitu. Itu aja, sebaiknya itu jangan dikeluarin, pikiran itu nggak boleh ada di otak, karena apa ya, yang penting kalian pede sama penelitian kalian. Gak apa-apa ide kalian tuh kecil, yang penting kalian pede gitu. Oh ya, tadi saya lupa nambahin yang di bagian pembuatan latar belakang ya. Kalau bagian latar belakang, itu nyari literatur 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Jangan lebih dari 10 tahun. Misalnya sekarang ini 2021 ya. Kalian ngambil literatur dari tahun 2007. Itu sebaiknya dihindari ya. Kalau kalau misalnya udah terpaksa gitu, kayak kalau nggak ada lagi sumber yang lain, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya kalian malas nyari gitu, malas buat searching-searching, itu kayak bakalan fatal banget itu, sebab itu juga mempengaruhi penilaian. Dan idealnya itu ya 10 tahun terakhir buat penulisan di latar belakang gitu. Hmm. Oke. Boleh lanjut. Ah, udah, thank you aja nih. Oke, sini aku bakal ngasih tahu dikit ya. Buat kalian nih yang pengen ikut lomba internasional nih, pengen atau mungkin lomba nasional, itu kalian bisa cek websitenya MIA. Yang aku pertama tadi itu MIA, Macau International Innovation Association. Kalian boleh searching di sana, atau juga buat di Instagram itu ada Milset Asia, ada juga kompetisi LIPI itu ada NIA sama LKIR, itu yang paling umum banget ya. Buat lomba karya ilmiah itu udah kayak sengit banget buat seleksinya. Atau ini yang aku sering ikutan itu dari IYSA, Indonesia Young Scientist Association. Itu kalian boleh langsung buka di IG ya. Itu lagi ada mempromosikan beberapa lomba, kalian bisa ikut di sana. Dan dampaknya itu ya, mungkin kalau kayak sekedar lomba karya ilmiah ini, apa sih dampaknya, kalau misalnya nggak ada hadiah, itu udah ada sertifikat doang buat apa gitu kan, ya kayak gimana lah gitu ya. Nah, kalau dampaknya diri sendiri ya, ini aku bakal cerita dikit nih. Waktu itu aku ada ikut uh, seleksi buat jadi interpreter, penerjemah, jadi penerjemah di virtual expo ya. Nah, itu kan disuruh ngasih data gitu, prestasi bahasa Inggris. Dari situ aku bingung ya. Nah, aku kalau ikut lomba Olimpiade bahasa Inggris belum pernah ikut apa-apa gitu yang berbau bahasa Inggris, misalnya kayak lomba Scrabble, lomba storytelling, atau lomba speech, itu aku juga belum pernah. Tapi pernah apa sih namanya itu, storytelling, tapi juga juara 3, dan kayak kurang menjual gitu. Ya udahlah, aku coba buat ngajuin sertifikat aku pas yang di Mako kemarin, Mako Mako yang MIEX, yaitu aku coba kasih juga yang ISIP, yaitu yang ITER Expo, Indonesia International Applied Science Project Olympiad, dan itu alhamdulillah diterima dari sertifikatnya doang. Jadi kayak itu ada nilai jualnya itu tinggi gitu. Ya, sertifikatnya tuh juga berdemek gitu, nggak cuma ya cokan-cokan doang berdemek, sertifikat juga ada demeknya gitu juga. Itu kayak bakal dilirik orang gitu, waduh, gila, ini keren juga nih kayak gitu. Nah, kalau misalnya juga kalian dalam ikut karya ilmiah tuh ya, mungkin nih ada orang-orang gitu yang kayak kurang suka tuh, misalnya ini, mending lu tidur aja deh, nggak usah ikut-ikut ginian, sok-sokan banget gitu. Itu mending kalian just forget them.
anggap aja itu mereka nggak ada. Oke, yang penting kalian beranikan diri dulu buat ikut lomba karya ilmiah, jangan takut gitu, ataupun jangan takut untuk memulai ya. Dan aku sendiri kemarin tuh mulai melakukan lomba KTI itu ya. Itu aku modifikasi kayak cuma ngikut-ngikutin dari karya ilmiah orang. Jadi aku kayak ini latar belakangnya gimana sih? Ya udah aku tiru-tiruin gitu. Aku tiru-tiruin. Di ini latar belakangnya dia nyebutin apa aja gitu, apa yang disebutin. Itu di rumusan masalah itu dia apa aja gitu. Di tujuan itu ada apa aja. Itu lanjut lagi di bab 2. Bab 2 itu ada metodologi bukan nih, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tuh itu isinya apa aja gitu. Ya udah aku bikinin juga di full paper aku yang punya aku tuh. Itu di bagian rumusan masalah nih, aku cari penelitian yang mirip sama penelitian aku. Nah, itu kan kemungkinan metodenya tuh sama ya. Nah, itu bisa juga di-apply-in ke penelitian kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung nih, ini penelitiannya pakai metode apa gitu, gitu. Dan kalau dari saya itu kemarin tuh kemarin ya otodidak ya, kayak cuma niruin ini dia tuh minta koreksi. Kak sama yang udah berpengalaman ya. Misalnya Kak ini udah benar belum sih? Ini udah bagus belum sih? Atau ada yang perlu diperbaiki gak? Kata-katanya ada yang kurang pas gak? Kayak gitu. Jadi kayak kalian coba bikin dulu, dia tuh kalian minta koreksi sama orang yang udah berpengalaman gitu. Oke, well done. Dan kalau itu ya, kalau bikin PPT, kalau bikin PPT itu jangan yang asal-asalan, jangan yang abal-abalan gitu kan. Yang penting bikin PPT aja gitu. Tapi itu PPT itu yang eye catching, yang menarik. Jangan yang kayak bikin bosenin gitu. Yang menarik dan itu juga di PPT jangan terlalu banyak tulisan. Itu kesalahan fatal kalau kalian masukin kebanyakan tulisan atau berparagraf-paragraf dalam PPT. Itu kalian cukup pesan poin-poin penting aja atau enggak gambar gitu. Dan kalau di lomba karya ilmiah itu juga ya, itu ada namanya poster ilmiah. Dibikin dalam poster ilmiah ini, itu dia dia eye catching juga ya. Itu di dalam pembuatannya juga itu jangan masukin hal yang nggak berhubungan sama penelitian kalian. Misal nih, kalian penelitian tentang pembangkit listrik, ya itu kalian masukin gambar bunga. Kan itu nggak ada hubungannya sekali ya, pembangkit listrik sama bunga. Itu yang gambar bunganya itu mending dihapus gitu sebab itu juga jadi penilaian juri. Juri juga nilai poster kita tuh udah eye catching belum sih, udah bagus belum sih, udah pas belum sih sama kriteria gitu. Dan kalau dalam bikin karya ilmiah juga ya, itu pastiin inovasi kalian tuh belum ada orang yang bikin. Jadi kalian bikin inovasi terbaru atau mengimprovisasi dari penelitian orang sebelumnya gitu. Golden, mungkin cuma cukup ya sekian dari saya. Kalau misalnya kalian pengen diskusi, pengen nanya-nanya itu boleh langsung DM di IG saya ya, Ardian DNR. Ntar aku tulisin. Kalau kalian mau ngomong-ngomong buat nanya-nanya lomba internasional atau pengen diskusi gitu buat sharing-sharing, ya just free with me dan kalem-kalem aja. Oke, gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuda atas pemaparannya. Sekarang Sabrina, kita bisa mulai mungkin dipimpin oleh Sabrina. Oke. Jadi kan biasanya kalau di materi itu nanya-nanya ya. Ya. Tapi sekarang kayaknya biasanya kan orang ya udah habis materi biasanya ya lupa gitu kan apa sih yang diomongin gitu. Nah, kalau misalnya kalian tulis ilmiah tuh harus konkret, harus bener-bener ya udah dilakuin gitu. Nah makanya ini saya pengen ngajak kalian latihan, kayak latihan nulis sama presentasi. Jadi nanti juga bakal saya dan Yuda nilai gitu kira-kira apakah sudah baik atau belum gitu ya. Jadi kita di sini ya udah belajar aja pokoknya ya, sama-sama belajar, nggak usah takut salah, itu tuh satu, pokoknya nggak boleh takut salah. Kalau kita nggak pernah buat salah ya kita nggak tahu mana yang benar kan. Nah gitu. Oke, jadi ini latihannya. Oke, saya pengen minta kalian
untuk bikin nyari ide, ya, ide terkait penanggulangan COVID-19, ya, tentang COVID-19. Nah, nanti harus ada masalah yang penting, masalah. Kalau masalah itu kan berarti harus punya latar belakang. Kenapa sih harus membuat ide ini? Sama nanti kalian harus ngasih solusi, ya. Harus. Itulah gunanya karya ilmiah kan, untuk memberikan solusi. Nah, ini kan ada table, ada terms sama topik. Ini saya ambil dari salah satu konferensi yang pernah saya ikutin. Nah, tadi kan materinya ketika kita bikin suatu karya tulis itu kan harus sesuai tema yang dikasih panitia. Nah, di sini udah ada beberapa topik. Yes. Ada smart city, environment, lingkungan, innovation, inovasi. Inovasi itu contohnya misalnya mobil listrik, nah itu inovasi. Health itu kesehatan. Kesehatan tuh kan bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Misalnya kalian mau dari sisi misalnya kesehatan masyarakat, ya misalnya bikin inovasi terkait kesehatan masyarakat, terus ada hubungan dengan COVID-19. Boleh misalnya juga penggunaan aplikasi, misalnya coba nih bikin aplikasi, tapi aplikasinya itu terkait apa, tapi yang berhubungan sama COVID. Nah, pokoknya sesuai yang ada tema di sini. Nanti pertama sebutin dulu kalian ngambil topiknya mana, masalahnya apa, terus baru ide sama solusinya tuh apa. Oke, jadi seperti itu ya. Jangan dianggap seperti mengerjakan tugas ya. Boleh. Jadi jadi misalnya kalian ya saat ini kalian punya ide seperti yang dikatakan tadi Yuda, punya ide tentang sesuatu yang kalian pikirkan, tapi endingnya itu bisa membantu kita dalam di COVID ya. Setelah COVID kita bisa ngapain kayak gitu. Itu bisa ya, Sabrina ya. Seperti itu. Jadi nggak usah takut. Mungkin video boleh dinyalakan untuk peserta kalau misalnya ini kayaknya lebih seru ya. Kita sambil bertanya-tanya, kira-kira Kak ini saya kayak udah punya ide. Seperti itu ditanyakan saja terlebih dahulu. Di-unmute aja semuanya. Jadi boleh sambil nanya juga, mikirin sambil nanya, apa-apa. Diskusi aja pokoknya. Kalau misalnya udah ada yang punya ide, boleh kok diutarain aja gitu. Iya, sepertinya masih pada malu-malu. Boleh video ini dinyalakan, Stefani, Kin, Rashid, Maulina, Firda, Raffi, Ranu. Oke. Sambil bertanya-tanya juga nggak apa-apa. Ya, ide yang muncul mungkin ketika Yuda menyampaikan, Sabrina menyampaikan di sini. Oke. Bagaimana? Ya, 3 menit ditunggu ya berarti ya. Kita menunggu 3 menit ya. Iya. 14. Sambil menunggu boleh ya, ada yang mau bertanya silakan bertanya. Oh ya nih, Iya. sambil lagi mikir-mikir buat ide ini aku mau sharing-sharing lagi nih. Oke, Apa ya tadi? Lupa. Jadi waktu kalian lagi presentasi itu ya, kalian jangan gugup. Kayak misalnya kalau lagi presentasi tuh misalnya kayak cemburut gitu atau kayak murung atau kayak datar gitu mukanya tuh kayak bakal terkesan gimana gitu ya, bakal kayak nggak enak banget gitu. Kalau kalian lagi presentasi itu kalian harus senyum gitu, senyum harus penting tuh senyum. You're smiling to the judges. Jangan kayak cemburu itu, kalau kalian cemburu itu kayak kalian tuh menampakkan kalau kayak tuh nggak pede sama ide yang udah kalian buat sendiri. Kayak nggak pede gitu, apa yang udah kita buat nih
nggak pede gara-gara kita grogi atau gimana gitu. Jadi jangan grogi pokoknya. Itu juga termasuk ke penilaian. Oke. Oke, mungkin sekalian juga ya Kakak kan banyak juga yang requestan soal public speaking. Jadi mungkin dengan public speaking yang kalian bisa kasih kasih tips gitu tentang public speaking untuk Sabrina dan Yuda gitu. Kalau dari cara aku sendiri ya, kan aku mesti kayak kurang fasih gitu kalau berbahasa Inggris, apalagi kalau speech gitu. Soalnya aku juga jarang gitu kalau lagi public speaking atau speech gitu. Jadi kalau cara aku itu masih pure ngehafal gitu. Jadi ngehafal, jadi pahamin maknanya itu apa, itu dihafal. Itu juga nggak bakal makan waktu lama sih kalau ngehafal. Mungkin sehari nih, kita tuh set 7 hari, saat hari ini kita hafal paragraf 1. Biasanya hafal paragraf 2. Biasanya lagi hafal paragraf 3. Jadi berturut-turut gitu dia tuh sampai udah sampai paragraf terakhir, dia tuh diulangin semuanya lagi. Dan lancarin. Kayak gitu kalau cara aku dari dulu. Soalnya kalau misalnya nih kalau mungkin kurang terbiasa gitu ya, it's still unusual gitu when speaking English. Kayak nggak terlalu terbiasa gitu. Jadi mungkin bisa kayak metode tadi ya. Jadi kayak di hari ini kita selesai satu paragraf, hafalin satu paragraf. Selanjutnya gitu-gitu. Dan kita juga itu biar nggak terlalu depends on text. Jadi harus kan paham juga maknanya itu apa gitu. Oke, kalau dari Yuda itu mungkin dari Sabrina public speaking nak. Kalau public speaking sih sebenarnya latihan sih. Mau nggak mau sih emang ya latihan harus terus menerus ya. Karena memang kalau belajar bahasa itu emang harus dipraktekin gitu. Cara menghafal paling cepat itu ya dipraktekin setiap hari gitu. Atau misalnya kayak belajarnya bertahap juga, nggak cuma speaking gitu. Misalnya belajar dulu nulis, cara grammar, pengucapan gitu-gitu yang sederhana dulu aja sih gitu. Kalau misalnya udah terbiasa sih, biasanya ya udah lama-lama juga bisa gitu. Kayaknya udah 3 menit. Iya, sudah 3 menit dan banyak yang mungkin koneksinya terputus ya. Hanya ada di sini kita lihat. Masih ada Rashid. Oh iya, Maulina Galuh. Halo. Ya, Baik, Kak. Boleh hai. tanya nggak ya? Boleh Udah banget. tanya? Boleh Boleh ya? banget. Ini dari tadi kan ini bahas yang apa namanya presentasi. Saya penasaran gimana bikin penulisannya itu. Jadi metode penelitian apa yang biasa digunakan? Terus apa namanya? Biasa kan kita ada parafrase gitu ya. Jujur saya kalau bahasa Inggris penyusunan parafrase itu masih belum terlalu jago. Jadinya tuh untuk belajar menulis, kalau apa sih namanya, kalau KTI kan berarti bahasa Inggris yang baku ya mungkin ya. Itu tuh gimana tipsnya, terus mungkin ada caranya tuh gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Maulina. Siapa yang mau menjawab? Yuda mungkin? Boleh. Kalau parafrase bahasa Inggris, pertama sih ya bikin bahasa Indonesia itu aja. Jadi memang kalau misalnya langsung bahasa Inggris tuh emang susah. Karena kan dua bahasa itu sebenarnya juga kalau dialih bahasakan kan juga kadang konteksnya beda ya. Pertama itu bikin bahasa Indonesia dulu. Setelah kita paham bahasa Indonesianya, baru ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Karena kalau misalnya langsung bahasa Inggris memang susah. Maksudnya metode penelitian itu yang sering dipakai, kalau tergantung ya, kalau metode penelitian kan tergantung kita meneliti apa. Penelitian itu kan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif gitu. Misalnya kalau yang plastik kemarin itu harus ke lab juga, karena kan kita mengamati
gimana proses penguraian plastiknya itu berhasil atau enggak, yaitu memang harus ke lab. Nah, metodenya itu memang ada metode khususnya gitu. Nah, itu dianalisisnya memang dari segi ilmu teknik kayak gitu. Udah, gitu deh. Dan kalau lagi itu ya, mungkin mikir kalau kayak bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris yang udah beda level gitu. Jadi kalau literally ya itu gak beda jauh sama bahasa Inggris yang dipelajari tiap hari di sekolah. Kayak hampir sama aja gitu. Misal nih, kayak at this point we think if our research is effective. Ya gak terlalu beda-beda amat gitu, kayak gak mesti juga wajib pakai bahasa yang kayak udah level tinggi banget gitu. Gak apa-apa kalau kayak pakai bahasa yang sering kita dengar, kalau yang usual word gitu yang sering dipakai gitu. Gak apa-apa kalau pakai bahasa itu aja. Dan kalau misalnya itu ya, itu bisa takut kayak ada salah grammar, itu bisa pakai grammar checker. Jadi grammar checker ini grammarnya udah benar atau belum sih? Atau ini beranya udah pas belum sih? Itu bisa juga kalau misalnya kita sendiri kesusahan, bisa minta bantu sama orang-orang lain itu. Misalnya minta bantu sama guru bahasa Inggris di sekolah. Minta bantu tuh, Bu, Pak, boleh bantu saya translate ini gak? Kayak gitu. Jadi minta bantuan orang juga gitu buat bantu translate gitu. Dan buat mastiin benar atau salah itu bisa cari di Google ya. Itu banyak grammar checker atau tenses checker yang buat lihat itu tuh udah pas atau belum sih kata-katanya gitu. Oke, seperti itu Galuh ya. Maulina Galuh gimana? Iya benar. Udah, Oke. terima kasih. Oke, Galuh gimana? Presentasi 3 menit. Kira-kira sudah punya ide atau inovasi yang terkait COVID atau tidak terkait yang mau di-share untuk dicoba public speaking-nya atau presentasinya? 3 menit aja. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia aja dulu. Indonesia aja nggak apa-apa. Indonesia aja. Ntar aku cariin dulu ini PPT-nya. Oh iya, oke. Galuh sekarang mungkin sedang mengerjakan sebuah lomba karya tulis ilmiah mungkin, atau Kalau lagi mengerjakannya enggak, tapi akan mengikuti, insya Allah. Iya. Jadi bisa dicek ya situs-situs yang diberikan oleh Sabrina dan Yuda, biar lebih ada tambahan Nanti lagi. boleh dibagikan PPT-nya enggak ya? Boleh, atau enggak? Tentu saya Tadi akan itu ya boleh minta contoh proposal. Iya, bisa. Mungkin bisa nanti menginspirasi saya ke penulisannya gitu, strukturnya gimana. Iya, nanti kita kontak-kontakan juga boleh ya, biar nanti ide-idenya bisa sharing. Ya, kita sambil menunggu Maulina Galuh, mungkin ada lagi Rashid, mungkin ada ide yang sedang dimunculkan atau ada di otak, ada di pikiran. Firda mungkin boleh, atau bertanya boleh. Ya, soalnya tidak lengkap ya tanpa latihan. Ketika kita mendapatkan ilmu tanpa latihan itu sebenarnya kurang pas. Jadi ketika ada ini adalah sesuatu hal yang baik sekali ya. Oke. Rashid, mungkin Firda mungkin masih mencari ide. Nanya juga nggak apa-apa. Iya.
Bertanya juga nggak apa-apa. Waktu masih panjang ya. Kira-kira ada informasi yang masih tambahkan atau saya yang menambahkan kali ya. Tapi saya sebenarnya termasuk yang jarang ikut konferensi atau lomba, tapi setidaknya pernah jadi panitia. Dan maksudnya dan satu kali lomba waktu SMA. Sekarang sudah tua sekali. Buat yang baru coba-coba kayak saya misalnya di waktu SMA saya coba-coba mengikuti satu lomba. Lombanya dulu di SMA 14 Jakarta. Dan pertama kali coba ceritanya langsung juara 1. Esai tema tentang lingkungan. Tapi yang saya banggakan adalah bukan juara satunya, tapi ternyata saya mempelajari itu berdasarkan Google. Jadi saya nggak bisa bilang Google itu segalanya ya, tapi maksudnya ketika kamu tidak punya seseorang yang bisa diajak bicara, bisa coba di googling kayak tadi misalnya apa sih namanya, gimana sih cara bikin karya ilmiah, misalnya di googling cari cara menulis karya ilmiah, terus kemudian ada yang disampaikan Yuda tadi, membuat kalimat efektif. Oke, abis itu saya coba kalimat itu dibuat kalimat efektif. Ya, saya coba, oh kalimat ini belum efektif. Saya tulis lagi, saya ketik ulang, sampai akhirnya saya merasa tulisan itu baik. Jadi, yang terpenting adalah mencoba meng-cross-check kembali, mencoba melihat kembali apakah benar-benar sudah bahasanya sudah terlihat baik, bahasanya sudah terlihat bagus. Kemudian juga kalau bisa, atau sekarang nih kan enak ya, kita punya teman seperti Sabrina, Yuda yang sudah sering conference gitu, bisa ke mereka gitu. Bisa ya Sabrina atau Yuda kalau misalnya ada dari Firda, dari Maulina pengen nanya-nanya ini karya ilmiah saya bagus, bisa nggak ya, sudah bagus belum ya? Boleh, Bu. Bisa ya. Boleh banget. Ya, kita jadi sudah di sini sebenarnya mengikat pertemanan ya, jadi nggak usah takut untuk ngomong, apalagi ngeluarin idenya. Bisa jadi disupport, kalau belum bisa jadi terinspirasi yang lain lagi. Oke, Maulina, apakah sudah siap? Sudah. Oke. Bisa share screen sekarang ya? Iya, silakan. Gimana sih share screen? Bentar ya, saya coba. Oke. Udah terlihat ya? Terlihat. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mepresentasikan hasil dari ide saya. Ini agak apa namanya, improve ya, belum ada latihan sama sekali, jadi dicoba aja. Ordinary Journal untuk Kesehatan Mental Remaja di Masa COVID-19. Saya Monagel Arifah dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini ada berita, angka kasus kematian COVID-19 di Indonesia peringkat 103 dunia. Kemudian yang terbaru, Indonesia urutan 23, update corona dunia Senin 17 Agustus 21,8 juta kasus. Terdapat 773.000 yang meninggal. Kemudian ada lagi UNESCO, penutupan sekolah akibat COVID-19 berdampak pada 290 juta pelajar di dunia. Di sini latar belakang yang saya ambil adalah
banyaknya remaja yang mengikuti kelas online kelas dari rumah merasa sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini mengakibatkan beberapa perbedaan yang mereka alami. Ya, ini beberapa dampak yang dialami para remaja yang menjalani kuliah daring atau dalam jaringan dari rumah. Yang pertama, dampak fisiknya adalah kelelahan mata, kesalahan posisi duduk, dan keterbatasan aktivitas fisik. Kemudian ada juga dampak dari psikisnya, yakni kecemasan, psikomatis, rasa kecewa, dan kesepian, dan merasa bosan karena berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang kita biasa bertemu di sekolah. Ini kita terpaksa harus berdiam diri di rumah dan menjalani aktivitas seperti biasa dari rumah. Kemudian ada kutipan dari Dr. Damar, yakni cara terbaik untuk mengatasi kekecewaan adalah membiarkan diri sendiri merasakan kekecewaan tersebut. Terus gimana sih cara mengetahui perasaan tersebut? Itu bisa dengan cara mengolah perasaan dan mengekspresikannya. Nah, menurut UNESCO tahun 2020, dengan cara mengekspresikannya itu bisa dengan menulis, menggambar dan mewarnai, serta bercerita. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. James Pennebaker, PhD dari tim Universitas Texas. Di situ dijelaskan, yakni menulis jurnal atau buku harian dapat mengendalikan pikiran, mengatur emosi, dan mengajarkan cara mengungkapkan perasaan. Nah, di sini saya memiliki ide pembuatan ordinary journal sebagai self-journaling untuk kesehatan mental para remaja di era kondisi COVID-19 ini. Di sini ada beberapa contoh tampilan isi dari ordinary journal ini. Yang pertama ada quotes yang bisa menenangkan para remaja. Kemudian ada kolom jar of happiness. Di sini tuh kita bisa menuliskan apa aja yang kita bisa dapatkan dari kondisi COVID-19 ini. Misalkan saya bersyukur selama pandemi ini, saya jadi bisa berkumpul lebih banyak, lebih sering bersama keluarga atau yang lain-lainnya. Kemudian kita bisa tempel-tempel. Jadi jurnal ini berbentuk seperti buku harian yang mungkin sekarang ini kita udah jarang untuk menuliskannya. Padahal sebenarnya kalau kita memulai kembali itu sangat seru dan bisa meredakan stres yang kita alami di rumah selama pandemi ini. Ada foto-foto selama pandemi, misalkan kita jadi bereksperimen masak-masak atau segala macam. Kemudian ada kolom books to read, bisa ditulis buku-buku apa yang akan kita baca selama pandemi ini. Kemudian yang terpenting adalah ada mood tracker. Mood tracker ini bisa mengetahui sebenarnya kita sedang merasakan apa di hari itu. Apakah sedang senang, apakah sedang sedih, atau sedang stres. Di sini bisa diwarnain. Jadi ketika kita merasa kesepian atau sedang stres, kita bisa dengan mewarnai bisa meredakan stres tersebut. Kemudian ada kolom cerita karena cerita ini menurut saya pribadi, menurut pengalaman pribadi, dengan bercerita itu saya merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan merasa seperti didengarkan, walaupun hanya dengan menceritakan pengalaman hari ini, entah yang sedih atau yang bahagia. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih Kak, BTW ini buat presentasinya ini buat karya ilmiah atau ada project atau apa gitu atau gimana? Kalau yang tadi tuh aku pakai yang lomba kemarin sih, lomba esai, sebenarnya lebih ke esai aja. Kalau yang tadi. Lomba esai, oke, esai sih. Kalau saran dari aku tadi, mungkin boleh di share screen lagi, di share screen. Oke. Oh ya nih, kalau misalnya bikin PPT itu bakal lebih bagus lagi. Kalau misalnya kita nggak terlalu banyak yang slide-nya gitu. Jadi slide-nya tuh di mungkin maksimal 10 gitu, 10 slide. Coba yang paling awal. Nah, misalnya gini nih, ordinary journal untuk kesehatan mental anak remaja gitu ya.
kalau ini masukan dari aku ya. Iya. Nah, Kak, itu kalau untuk judulnya itu mungkin bisa dikembangin lagi nih, yang lebih unik, yang lebih menarik, yang bisa kayak uh, menarik gimana gitu. Misal nih, aku ambil dari satu penelitian, itu apanya tuh Pamong Praja, Papa Momong Mama Kerja, analisis gaya asuh ayah kepada anak ketika ibu sedang bekerja di daerah ini, kayak gitu misalnya. Dibuat singkatan yang menarik gitu, yang bikin kayak orang, aduh ini apa nih, atau enggak misalnya kalau ini ordinary journal tuh kayak nama yang bakal, jadi nanti ini bakal kayak jadi produk yang dipasarkan gitu ya, itu nggak apa-apa juga sih, ordinary journal gitu. Nah, mungkin dan juga kalau misalnya itu untuk fontnya itu mungkin agak diganti gaya lain, agak dikecilin, dan nama taruh di bawahnya, jadi langsung dikasih taruh nama di bawahnya gitu. Dia meminimalisir jumlah slide gitu ya? Iya, kan kalau nanti tuh nggak terlalu banyak juga ya, kan di bagian selanjutnya kan tuh cuma ngasih tau doang gitu. Itu bisa di awal gitu, perkenalkan saya ini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yaitu tentang ordinary journal untuk kesehatan mental remaja di masa COVID-19 kayak gitu. Jadi atas judul bawah nama gitu. Dan kalau misalnya tadi kan itu tadi ada yang berita-berita itu ya, kalau itu mungkin kita dijadiin jadi satu slide gitu. Jadi satu slide gitu, ada beberapa berita yang menjelaskan tentang ini, berdasarkan sumber dari ini, menjelaskan bahwa ini gitu. Jadi dalam satu slide itu menjelaskan tentang berita-berita, menjelaskan tentang sumber-sumber gitu. Misal dikasih efek gitu kali ya, pasti yang Iya, dikasih efek nggak apa-apa kalau dikasih efek jadi lebih bagus gitu, lebih enak dipandang gitu. Jadi bisa dalam satu slide itu bisa jadi latar belakang nih, semuanya itu tentang berita gitu. Jadi bisa dalam satu slide aja gitu. Oh iya. Jadi itu di atasnya itu kasih judul perkembangan COVID-19 atau gimana lah gitu ya buat latar belakangnya. Dan itu aja sih. Kalau dari aku itu punya udah bagus sih overall. Sabrina mungkin? Ya. Jadi kan tadi ada slide yang Dr. Demore gitu ya. Itu juga harus dijelasin dia itu siapa gitu kan. Maksudnya ini kan karya ilmiah, maksudnya juga harus jelas sumbernya itu dari mana, validasinya tuh gimana, kan misalnya kayak menurut bla bla bla, menurut ahli bla 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 gitu. Jadi nggak cuman tulis dokter bla 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 itu aja gitu. Terus kalau yang ordinary journalnya ini dijelasin nggak sih maksudnya itu nama merek atau apa gitu? Oh ya, tadi kayaknya saya lupa menjelaskan, sebenarnya dari ordinary itu ada maksud tersendiri gitu, ada artinya kalau dijabarkan. Misalkan bukan. Jadi ordinary itu terbentuk dari kata odd dan ordinary. Jadi odd itu kan aneh, kalau dari dalam bahasa Inggris itu odd itu aneh. Terus kalau ordinary itu dari extraordinary. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang aneh itu tuh kita bisa jadikan sesuatu yang luar biasa. Jadi ada maksud tersendiri dari si nama ordinary ini. Sebenarnya itu lebih ke kayak nama pasar aja sih, biar menarik gitu. Paling selebihnya udah bagus sih. Paling kalau misalnya yang apa ya kayak gini, paling nanti biasanya ditanya tuh teknis ya, kayak outputnya sih, kayak misalnya kan katanya mau apa sih, tadi kan ada manfaatnya bla 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 gitu ya. Nah terus output dari ininya tuh kita tahu ini tuh bisa berefek atau enggak tuh seperti apa gitu misalnya. Biasanya sih ditanya kayak gitu. Kayak apa ya, alat ukur ya. Mungkin kalau di psikologi itu namanya ya. Kayak gitu. Karena ini karya ilmiah, jadi harus jelas itu nanti targetnya tuh outputnya itu apa gitu dari pembuatan si jurnal ini gitu. Cara kita misalnya bisa tahu kalau misalnya jurnal ini tuh benar-benar bisa yang disebutkan sebelum-sebelumnya itu manfaatnya tuh ini tuh apa kayak gitu. Paling itu aja sih. Lebihnya udah bagus banget. Makasih Kak. Ya. Oh ya, mau tanya lagi boleh nggak? Silakan.
ini itu nggak ada tema tersendiri yang emang itu tuh jadi favorit atau emang sering menang gitu di kompetisi? Oh, kalau tema tuh ya, tema tuh kita menghindari tema yang paling banyak dipilih Nah, iya. gitu. Kalau dari pengalaman saya nih, itu yang kayak yang paling banyak dipilih itu tentang ilmu hayati. Mungkin kayak environmental science, science itu lingkungan, atau sains terapan, itu paling banyak dipilih gitu. Hmm. Dan dari pengalaman saya yang paling dikit ya, itu kalau nggak robotik, itu social science. Itu karena sebagian banyak orang kalau milih social science itu kayak yang itu kayak udah is a normal things gitu, udah banyak penelitian yang sama gitu, cuma kayak improvisasi doang. Nah, jadi itu kayak berpotensi banget, berpeluang banget untuk menang di bagian social science. Itu nggak terlalu banyak sih kalau pengalaman aku ya. Nggak terlalu banyak orang yang milih di sana gitu. Social science tuh contohnya gimana sih? Contoh real apa sih? Contoh Kayak Kak. yang aku tadi, kayak yang penelitian aku tadi, Muslim Scientist Karuta sebagai media untuk edutainment, untuk education entertainment dan quantum learning kepada untuk siswa remaja gitu. Kayak gitu yang dia tentang sosial gitu, yang berhubungan sama orang-orang. Jadi itu kayak game gitu ya? Ya permainan permainan tradisional yang diadaptasi gitu. Oh, iya. Oh iya, ada yang nanya di chat, apa motivasi ikut lomba karya ilmiah? Mungkin ntar dari di sini bisa nambahin ya. Kalau dari aku sendiri nih, ikut lomba karya ilmiah itu buat persiapan ngambil beasiswa. Jadi buat nambahin di CV gitu, di kurikulum vitae. Jadi ya ada nilai jual lah gitu dari diri kita. Kita tuh kayak ada skill apa gitu. Jadi nggak ordinary things doang gitu. Dan ada juga sih nyari pengalaman ya. Nyari pengalaman juga yang kayak this unforgettable moment gitu. Sebab kalau kayak ikutan karya med itu ya itu kayak pengalaman yang jarang dilakukan. Jadi itu bisa banget buat nyari pengalaman sama nyari teman. Kan kalau lomba internasional tuh bisa saling kenalan gitu sama orang-orang lain gitu. Jadi cari temanan dari luar negeri juga gitu. Jadi ada koneksi sama orang dalam gitu. Oke, mungkin dari Sabrina. Saya motivasi ya. Sebenarnya kalau saya sih emang suka nulis dan suka traveling juga sama kayak Yuda. Jadi ya udah sekalian aja gitu kan. Kalau di konferensi tuh emang iya sih apa ya, konferensi itu kan paling 2 hari ya konferensi. Jalan-jalannya seminggu. Sama ini sih kenapa ikutan lomba ya. Karena gini, apa ya? Ada quote tuh yang bilang kalau misalnya kita itu jadi orang yang paling pintar di satu tempat tuh, itu tuh kita tuh sebenarnya ada di tempat yang salah gitu. Kenapa? Karena ya itu nggak bikin kita berkembang gitu. Nah, dengan ada di lingkungan internasional tuh kayak benar-benar motivasi untuk melakukan hal yang lebih sih. Kayak misalnya dulu tuh pernah minder banget, kayak waktu ikut konferensi tuh kayak anak S1-nya tuh dikit banget gitu. Bahkan yang satu panel sama saya itu isinya dosen, researcher dari LIPI, terus juga ada profesor di Seoul National University gitu kan. Tapi dari mereka tuh saya termotivasi untuk ya jadi kayak mereka gitu. Dan lagi apa ya, menambah kepercayaan dirinya tuh kayak oh ternyata bisa ya gitu, bersaing sama orang-orang yang kita pikir tuh lebih dari kita gitu. Karena kan waktu itu saya dapat best paper. Nah terus setelah dapat itu kayak ditanya gitu loh sama mereka, kayak yang dari researcher LIPI, profesor gitu-gitu, bahkan tuh ada yang kayak penasaran kok bisa sih anak S1 tuh
menang lomba gitu kan, mereka tuh amazed gitu, sampai ditawarin gitu, gimana nih, mau nggak kalau misalnya S2 di Jepang gitu-gitu. Jadi emang itu sih ilmu koneksi, terus juga memang dari pandangan hidup itu tuh bisa berubah gitu. Nah terus apa ya, kalau misalnya ikut lomba itu, misalnya kita masih SMA, belajar nulis itu benar-benar kunci sih, kunci untuk apa ya, meraih hal-hal lain dalam hidup gitu. Kayak kalau kuliah gitu, contohnya kuliah aja gitu ya, nulis itu tuh ilmu yang benar-benar harus dikuasain, karena kan tugas itu rata-rata kebanyakan nulis karya ilmiah. Sudah. Ada lagi? Oke, itu pertanyaan dari Firda ya. Terima kasih pertanyaannya. Adakah lagi? Oke, ada lagi ya. Dari Rashid Sakiful. Selama ikut lomba pernah nggak dapat support dari orang terdekat, misalnya guru atau teman? Kayak mau curhat gitu ya. Oh ya nih. Nggak apa-apa. BTW jadi Rasid ini dia nemenin aku lomba dari kemarin di ISIF, International Science and Invention Fair. Jadi dia teman dekat aku dan udah gabung lomba bareng, kita lomba bareng udah 3 kali ya. Dan sekarang ini lagi proses, ntar tanggal 22 atau 21 itu bakal judging. Oke. Kalau gitu ya, itu sih pasti sering ya kalau kayak orang-orang sekitar tuh kayak itu mereka tuh kayak cek-cek aja gitu. Misal nih kayak pernah waktu itu di-share ke grup angkatan, di grup angkatan itu ada guru-gurunya gitu. Kalau misalnya kalau kami kemarin itu dapat gold medal sama penghargaan dari Iran. Nah, itu kayak yang respon tuh cuma orang-orangnya itu aja gitu. Kayak nggak ada beda-beda, nggak ganti-ganti, orang-orangnya itu aja gitu. Dan guru yang respon cuma paling 1-2 yang itu aja juga gitu. Dan ya intinya juga ya, at least walaupun nggak banyak orang yang nggak suka gitu, uh, adalah gitu beberapa yang kayak they are truly friend ya, kayak mereka tuh yang benar-benar teman gitu, yang support benar-benar support gitu. Ya walaupun cuma 1 atau 2 tapi itu ya berharga banget. Itu ada quotes yang nyebutin uh, banyak orang yang menolak karena kamu terlalu terang, terlalu bersinar, jadi banyak orang yang nolak, tapi itu bagus. Oke, terima kasih Yuda. Pertanyaan dari Rashid ya, mewakili Rashid dan Yuda ya. Untuk Sabrina mungkin ada motivasi apa namanya tadi pertanyaannya? Support. Support? Ya, banyak kalau support sih. Maksudnya banyak banget sih kalau yang support, dari dosen, dari keluarga, dari temen sih. Kalau aku sih support aja, karena kan positif juga kan, terus ya dapat uang juga kan kalau ikut lomba. Iya. Lumayan kan kalau dapatnya dolar lagi kan. Ini banget sih, sangat disupport, karena kan memang apa ya, kalau di kuliah ya, apalagi ya kalau di kuliah itu kayak ya, pasti lebih cuek lah dari di SMA gitu orang-orangnya, karena ya namanya kuliah ya udah gitu masing-masing gitu. Jadi memang apa ya, emang cari lingkungan yang memang mendukung gitu. Kalau misalnya kamu ada di satu lingkungan yang apa ya, justru menjatuhkan kamu, ya berarti ya udah tinggalin aja, itu kan toxic gitu. Maksudnya ya tujuan kamu tuh nggak berpengaruh gitu loh buat mereka gitu. Omongan orang itu nggak akan ada pengaruhnya buat kamu gitu. Yang terpenting adalah ya mimpi kamu dan tujuan kamu gitu. Setuju sama Sabrina. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Firda lagi. Gimana cara mengatasi kesulitan dalam penulisan karya ilmiah? Siapa yang mau jawab? Kalau dari aku sendiri ya, itu mungkin kesulitannya misal kayak nentuin metode. Ini metode udah benar belum sih?
itu atau enggak di latar belakang. Ini latar belakangnya udah sesuai belum? Udah kayak tersusun atau belum? Nah, itu perlu kayak pendamping atau enggak apa namanya tuh pembimbing gitu. Dan juga Miss Ina ini yang bantu koreksi karya ilmiah aku dan juga bantu nyusun-nyusunnya gitu. Ya, Gitu sih. Kayak minta bantuan yang udah lebih profesional gitu. berpengalaman ya. Untuk Sabrina, Sama sih. Pertama harus punya mentor dalam hal apapun tuh kita harus punya mentor. Maksudnya kalau sekarang kan paling anak SMA, mentor itu kan dalam tanda kutip guru ya. ya, Nanti kalau misalnya udah lebih dewasa atau apa misalnya, kita tetap butuh mentor. Mentor tuh kayak bener-bener, karena mentor itu yang tahu maksudnya kapan kita harus berhenti, kapan kita harus maju gitu. Orang-orang yang emang tahu, oh ini tuh masih bisa loh buat ini, apa lo yang harus diperbaiki gitu. Kayak mentor kan, mentor juga nggak cuman ngasih tahu hal-hal teknis atau, tapi apa ya, adanya mentor tuh bikin kita tuh kayak, oh masih ada loh orang yang dukung gitu. Jadi kayak support system gitu sih. Terus ya kedua, cari lingkungan sih. Cari lingkungan yang menurut aku ya support. Karena jujur ya, waktu kuliah tuh, kan dulu aku satu fakultas sama Sofa juga ya. Ya Sofa juga tau lah, maksudnya yang tertarik dengan dunia penulisan tuh di fakultas aku tuh dikit. Karena memang ranah sastra tuh bukan yang ilmiah banget. Maksudnya anak-anaknya tuh bukan yang emang meneliti gitu-gitu kan. Jadi memang sedikit gitu. Nah, dulu aku bikin komunitas, aku juga jadi ketuanya, namanya Tirai Masa, itu komunitas keilmuan. Isinya tuh cuman 5-7 orang, tapi di situ benar-benar kita saling support. Jadi per minggu itu kita selalu tanya, minggu ini kamu udah punya prestasi apa gitu kan. Awal-awal tuh kan aku masih jadi staff ya, pas ngumpul itu kayak termotivasi banget sih. Waktu itu masih mahasiswa baru, ada kakak senior aku tuh, iya nih aku baru keterima exchange pertukaran belajar ke Amerika. Bahkan tuh sekarang si senior aku ini tuh lagi S2 di Harvard University. Terus ada lagi yang ini minggu depan aku mau ke Italia dapat beasiswa ini. Ya gimana nggak termotivasi gitu kan, maksudnya ketika kita leha-leha gitu, kok ada orang yang menyusut kayak gitu. Nah itu sih gunanya apa ya, cari lingkungan yang positif tuh. Ketika kita males nulis atau merasa demotivasi tuh, kayak bisa ngeliat orang yang lebih semangat dari kita, kita ikutan semangat. Kalau misalnya problem teknis ya, misalnya nggak bisa nulis, nggak bisa bahasa Inggris, itu sebenarnya menurut aku ya itu tuh nomor kesekian. Yang paling utama itu sebenarnya adalah niat sih, niat yang kuat sama kemauan, sama lingkungan. Itu sih yang paling penting. Kalau misalnya teknis-teknis kayak gitu, itu tuh bisa dilatih perlahan-lahan. Yang penting kita tuh punya motivasi untuk selalu memperbaiki diri, itu sih. Ya? Ada lagi? oke, ada nih pertanyaan satu lagi dari Rashid. Selama ikut penelitian ilmiah, kan pasti ada entry fee-nya tuh. Terkait itu disponsori atau dana pribadi kalau fee entry ya? Kalau aku selama ini ya, misal kalau kayak daftar Asia Future Conference atau LKIR-nya itu kan gratis. Jadi not every, nggak semua lombanya itu berbayar gitu ya. Jadi cuma untuk beberapa perlombaan doang. Dan kalau misalnya yang ada entry fee itu kalau tagnya itu bisa kayak sponsor gitu ya. Kalau misalnya itu daftarnya itu memang mahal sampai berjuta-juta gitu. Dan kemarin bahkan ada lomba yang sampai 8 juta daftarnya. Itu perlu nyari sponsor. Nah, tantangannya itu apalagi masa pandemi gini ya. Itu nyari sponsor lebih susah daripada sebelum pandemi kemarin. Jadi itu tantangannya. Dan kalau udah paksa banget gitu ya udah pakai dana pribadi gitu. Kalau kebanyakan sih pakai dana pribadi ya,
Jadi itu kalau misalnya dalam satu tim itu ada 5 orang. Jadi 5 orang itu dibagi sama rata. Dan juga ini kalau kan aku sering ikut lomba Karya Ilmiah itu lewat IWSA ya. Itu yang linknya udah aku masukin di komen itu sebab aku membernya juga ya, member IWS Jawa Barat. Jadi dapat potongan kalau daftar lomba dari mereka kita dapat potongan 10%. Jadi lumayan lah kita misalnya itu ada lomba yang daftar normalnya tuh 250.000, kita cuma daftar 220.000 gara-gara ada diskon tadi, dan itu dibagi rata seluruh tim. Misalnya dari 220.000 itu ada 5 orang dibagi 5 gitu. Jadi lebih dibagi-bagi ada lebih murah gitu daftarnya. Juga ntar juga prestasinya juga bagi-bagi itu jadi dapat juga gitu. Dan itu kebanyakan sih pakai uang tabungan ya. Misalnya kita ada menang lomba nih, dari menang lomba, menang best research gitu, itu dapat uangnya itu kita pakai buat dasar lomba lagi. Jadi uang lomba untuk lomba lagi karena kita udah ketagihan gitu ya. Mau nggak mau, wah bahagia deh kalau udah dapat uang lomba buat lomba lagi. Oke, mungkin Sabrina gimana? Sponsor apa dana pribadi? Pernah Nggak dana pernah bayar. pribadi? Siap. Kalau dana pribadi pernah awal-awal waktu itu konferensi ke luar negeri waktu itu pernah. Awalnya pakai uang sendiri buat beli tiket pesawat, cuman diganti akhirnya dari kampus. Jadi sebenarnya bisa dibilang nggak pernah sih kalau misalnya bayar sendiri. Kalau misalnya emang dapat grant dari si penyelenggara, biasanya aku dapat sponsor dari luar. Bahkan pernah atau nih ya, misalnya selain misalnya ikut-ikut itu, kenapa nggak misalnya kita nyoba buat ya kita sendiri gitu, project officer-nya gitu. Aku pernah jadi project officer sama temen juga waktu itu, pernah bikin startup waktu di awal di tahun 2016 itu aku bikin startup sama temen-temen. Startup aku itu jadi kita keluar negeri, bikin program ke luar negeri. Nah terus tujuannya itu kita lebih ke ini sih, entrepreneurship waktu itu. Jadi kita bikin acara, orang yang bayar kita kan penyelenggara. Nah itu benar-benar free, gratis. Lebihnya sih nggak pernah bayar sama sekali ya. Nggak pernah, malah dibayar sih, malah dapat uang waktu itu. Pernah dapat sekitar hampir 30 juta. Waktu berangkat di Jepang itu aku dapat 30 juta. Terus waktu di Filipina itu dapat sekitar 4,2 juta. Sama dibayar tiketnya juga ada yang sponsorin. Itu sekitar berapa ya? 5 jutaan lah. Sama buat biaya selama di sana. Ya benar-benar free sih kalau aku. Gak pernah yang bayar sendiri. Sip, alhamdulillah. Sudah, Sabrina sudah? Udah. Oke. Lagi. Kita sudahi ya mungkin ya, karena udah hampir 2 jam. Dan juga sepertinya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin saya dikembalikan ke saya. Sponsor diajuin. Oh, maksudnya dari sekolah atau dari universitas gitu ya? Kalau misalnya di UI sendiri itu ya pertama ke pihak TU. Maksudnya kita kayak bikin surat yang menandakan kalau misalnya kita itu mahasiswa UI gitu. Nah terus minta surat pengantar sponsor. Itu di tingkat fakultas, udah itu ke tingkat rektorat. Setelah dapat baru dia disebar-sebar gitu. Sama kalau aku sih dulu kan UI itu kan punya banyak sponsor juga ya. Maksudnya dia kerjasama dengan berbagai perusahaan yang memang suka ngasih beasiswa. Nah itu aku nyebar sponsornya ke sana. Terus
bisa juga coba ke Dikti. Jadi waktu itu dikasih tahu sama teman aku kalau Dikti itu punya dana khusus untuk lomba atau konferensi waktu itu. Sama coba ke ini pesawatnya tapi kayak Garuda gitu-gitu yang memang waktu itu aku punya temen anak ITB, dia ikutan kayak apa ya, semacam summit anak-anak farmasi ITB gitu. Dia bertiga sama temennya. Itu acaranya di Belanda. Dan dia dapat sponsor dari Garuda Indonesia. Tiket pesawatnya aja. Emang tiket pesawat kan. Nah, itu dia dapat sponsor tiket pesawat dari Garuda PP Jakarta Nederland. Cuman emang kalau sponsor ya jangan berharap banyak sih emang. Maksudnya aku biasanya kan ke 50 ya. Paling itu yang jawab 1, 2, 3 lah. Ya paling 10. Tapi maksudnya yang ngasih tuh paling 1, 2, atau 3 sih biasanya. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ikut acara itu, pastiin dulu acaranya itu bagus atau enggak. Minimal tuh pesertanya itu dari mana aja, penyelenggaranya apa. Kan misalnya aku ikut yang AFC itu, dia itu kan lembaga riset Jepang ya, dan memang dia kayak foundation yang udah lama banget, sponsornya juga banyak, perusahaan-perusahaan Jepang, sama dia kerjasama sama Ministry of Culture, sama Education-nya Jepang, jadi memang bagus gitu. Jadi ketika perusahaan itu lihat pun, oh iya acaranya bagus gitu. Itu yang umum itu biasanya sih MUN gitu-gitu sih. Yang memang sering dapat sponsor sih. Pengalaman aku waktu di UI sih kayak gitu sih. Oke, bagaimana? Masih ada yang mau bertanya mungkin di kolom chat? Apakah masih ada? Ya, Sob? Pertanyaan di kolom chat masih ada nggak ya? Oke, terima kasih. Kita akhiri ya. Oke. Iya, udah maghrib ya. Iya. Gak berasa. Ya, jadi saya akhiri dengan sebuah quotes. Ini mungkin adalah sebuah lirik lagu. It was always me versus the world until I found it's me versus me. Jadi kita seperti judul webinar kali ini ya, me versus the world. Jadi serasanya kita melawan dunia, padahal kita sebenarnya melawan diri kita sendiri. Melawan dari apa? Dari diri kita yang malas, diri kita yang belum tahu bahwa kita sebenarnya bisa berjuang, bisa berusaha, bisa lebih ya, berbuat lagi seperti Yuda dan Sabrina. Segala hal yang sebenarnya kita tahu sebenarnya kita tuh bisa, tapi kita cuman belum aja atau tidak menyadari saja. Seperti itu. Kalau dalam Islam juga Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak mau merubahnya, sama seperti itu. Oke. Sekian dari saya, kesekian dari kami. Jadi semoga ada hal baik yang kami bagikan ke kamu. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari dalam webinar kali ini. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian saya akhiri sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.